Saya mohon untuk menyimak dan memperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau saya lihat dari depan kelihatannya mukanya sempurna semua ini. Nah, ini apakah karena temanya atau karena memang hari ini cerah, Bu? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan Allah ya kemudahan untuk hadir di majelis taklim ya gitu ya, untuk mencari ilmu bagian dari jalan-jalan menuju surga. Ya, barang siapa yang dia menghadiri ya, melakukan safar, melakukan perjalanan dalam rangka untuk bertemu, maka Allah mudahkan untuk dakhalal jannah, masuk ke surganya Allah. Masya Allah. Semoga kita semua yang hadir di sini gitu ya, Allah mudahkan gitu ya kita menuju jannahnya. Semoga kita semua yang ada di sini Allah mudahkan semua hajat-hajatnya. Semoga yang hadir di sini semua mudahkan semua urusan dan semua hal-hal yang sedang berada dalam perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada Bu Nining dan juga tim gitu ya yang sudah memfasilitasi semua aktivitas gitu ya mingguan, Masya Allah gitu ya. Majelis ilmu, semoga beliau semua kita doakan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat gitu ya, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari amal jariah yang beliau akan dapatkan. Ya ibu-ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan mengenal bahasa cinta pasangan, ya. Nah, kenapa kok saya ambil tema ini, gitu ya? Karena saya tuh sebenarnya sedih, Bu, kalau kemudian lihat wirawiri di medsos, gitu ya, isinya kok kemudian banyak terkait dengan perceraian, ya. Yang awalnya sudah kelihatannya nggak ada adem ayem, gitu ya, nggak ada kisah dan sebagainya, ujung-ujung kita kemudian kasih info gitu ya, infotainment bahwa setelah 8 tahun menikah kemudian ada gugatan cerai. Setelah anaknya 3 gitu ya, selama ini menjadi sebuah role model misalnya, suaminya mu'alaf ya kan, sudah begitu family man tapi kemudian ditinggalkan oleh istrinya, berpaling pada laki-laki lain gitu ya. Alasannya apa, Bu? Ekonomi, Masya Allah. Nah, kemudian ada juga yang karena selama berumah tangga sudah sekian lama ternyata tidak ada komunikasi. Nah, gimana kok tidak ada komunikasi? Satu rumah sampai bertahun-tahun tidak ada komunikasi. Ini jadi pertanyaan besar. Kenapa kok sampai seperti itu? Saya yakin apa-apa yang ada di permukaan yang kemudian menjadi dicitrakan oleh para influencer ataupun para artis itu sebenarnya juga dialami oleh kita semua. Cuma kita tidak terekspos gitu kan. Yang tahu tali tonggoni gitu ya, atau keluarga besarnya, cuma gitu aja kayak gitu. Yang beda itu kalau mereka diekspos sampai kemudian jadi FYP kan gitu. Jadi kita semua tahu. Nah, saya mau mengutip sebuah data gitu ya. Sebuah data terkait dengan perceraian tahun 2024. Saya belum tahun 2022 juga ada, cuman saya langsung kalkulasi dari tahun sebelumnya 2024. Itu data nasional kita itu menunjukkan bahwa angka perceraian di 8 kota di Indonesia itu sebanyak hampir 400.000 kasus perceraian, gitu ya. 3 besarnya saja ini. 3 besarnya itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Barat paling tinggi, itu dia hampir 89.000 kasus.
Bagaimana dengan Jogja? Walaupun Jogja itu tidak termasuk yang 8 besar tadi, tapi juga cukup lumayan. Kalau yang namanya angka perceraian itu kan ya sedih ya, seperti itu. Belum lagi nanti efeknya yang lain terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap pasangan, traumanya bagaimana sebagainya itu sangat berpengaruh. Nah, itu di Jogja sendiri itu ada 3.683 kasus perceraian tahun 2024 saja. Dan tren dalam 5 tahun terakhir itu selalu naik angka perceraiannya ini. Nah, di Jogja sendiri itu paling banyak di mana? Di Sleman, betul. Itu. Kita di mana, Bu? Sleman. Nah, ini hati-hati nih. Makanya saya sangat concern jangan-jangan kita nanti jangan sampai gitu ya menjadi salah satu dari kasus-kasus ini tadi ya, begitu. Karena kasusnya di Sleman itu paling banyak, baru Bantul, Gunung Kidul dan kota ya di Jogja kota gitu. Nah, maka saya tidak heran kalau kemudian karena tren 5 tahun terakhir itu naik terus ya. Sebenarnya juga bukan 5 tahun terakhir, beberapa tahun sebelumnya juga trennya naik angka perceraian ini. Makanya gak heran kalau kemudian KUA itu kemudian mensonding yang namanya tepuk sakinah. Masya Allah. Bisa Bu tepuk sakinah? Oh bisa ya, Masya Allah ya, berpasangan gitu ya. Nah itu kenapa kalau sampai kemudian ini diperkenalkan oleh KUA, diberikan kepada siapa? Para calon pengantin kayak begitu. Karena harapannya bahwa ketika kemudian mereka itu sudah punya kerentek untuk menikah, itu ya untuk selamanya, kan begitu. Bukan hanya sekedar mumpung ini aku lagi jatuh cinta gitu ya, kemudian menikah tapi setelah cintanya hilang juga pernikahannya. Bukan seperti itu. Konsep pernikahan di dalam Islam itu bukan jatuh cinta duluan, bukan. Karena ketika kemudian ayat terkait dengan pernikahan mengandung bahwa kita mau mengadakan situasi rumah tangga itu yang sakinah, mawaddah warahmah, itu tidak didahului dengan cinta duluan. Cinta itu hadir ketika dia sudah menikah, yang dirawat gitu ya, yang dibesarkan. Jadi cinta itu tumbuh. Kalau kemudian cinta ini tidak pernah dirawat, tidak pernah ditumbuhkan, tidak pernah disiramin, ya nggak akan tumbuh cintanya. Akhirnya kalau kemudian ini yang terjadi, jadinya adalah cintanya tadi meredup bahkan sampai mati kayak begitu. Kalau mati seperti apa? Akhirnya ketika habis bercerai, saling benci, saling kemudian menjelek-jelekan. Ada yang seperti itu? Ada kayak begitu. Bahkan seumur hidup gak bisa memaafkan pasangannya, mantan pasangannya, sampai seperti itu gitu ya. Nah, ini makanya kalau di dalam konteks KUA itu mereka mengingatkan adanya 5 pilar keluarga. Satu apa? Zawaj, berpasangan. Nah, berpasangan ini haruslah laki-laki dan perempuan, Bu. Nah, tidak boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kayak begitu. Ya, ini harus menjadi maklumat bersama, kaidah umum bagi kita semua sebagai seorang muslim bahwa namanya pernikahan itu ya pasangan itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang namanya menormalisasi yang namanya laki-laki dengan laki-laki ataupun sebaliknya perempuan dengan perempuan. Karena kasus LGBT di Indonesia itu juga sekarang juga semakin naik. Nauzubillah. Ini sebuah keprihatinan yang lain ya terkait dengan bagaimana kita melihat fakta sosial yang ada di sekitar kita. Nah, beberapa waktu yang lalu yang sempat heboh bahwa ada laki-laki menikahi laki-laki kayak gitu. Orang tuanya itu, bapak ibunya itu muslim, ibunya juga menutup aurat. Sampai seperti itu. Tetapi beliau ternyata tidak mampu untuk mengajak anaknya berada pada fitrahnya. Laki-laki bertemu dengan laki-laki. Sekarang di Indonesia bahkan dia sudah show off gitu ya. Sudah pamer. Kalau dulu orang Indonesia yang dia itu punya kelainan semacam ini, biasanya dia kalau menikah di mana? Di luar negeri, mau di Belanda, di Eropa, atau mungkin di Australia, di Amerika, yang dia memang memberikan kebebasan tentang itu. Tapi di Indonesia, akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang show off. Terakhir saya baca yang
di hotel mana itu ya, ada 35 pasangan LGBT yang digerebek sama polisi. Ada pesta gay di sana. Nah, makanya kenapa kok kemudian KUA ini sampai kemudian kembali mengingatkan yang namanya pasangan itu fitrahnya sejak zaman dulu itu adalah laki-laki dan perempuan. Nabi Adam dan Siti Hawa, bukan Adam dan Santoso. Nah, ini gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah misakon golizon, gitu ya. Pilar yang kedua yang diingatkan dari tepuk sakinah itu adalah misakon golizon, bahwa pernikahan itu sifatnya berat. Kalau nggak mampu mundur, kayak begitu. Memang ada para ulama itu yang kemudian karena saking cintanya kepada ilmu itu memilih untuk tabatul. Apa itu tabatul? Tidak menikah. Jadi sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah. Itu pernah dilakukan oleh sebagian ulama. Tetapi karena cintanya kepada ilmu, bukan karena tidak sanggup menikah, kayak begitu ya. Karena cintanya terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada pernikahan. Jadi beliau memilih seperti itu. Tetapi akan tetapi di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah itu nggak suka kalau umatnya itu tabatul. Karena apa? Karena pernikahan itu tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan. Nanti Rasulullah di akhirat itu akan apa? Akan membanggakan umatnya yang banyak. Makanya Rasulullah suka dengan umatnya yang banyak. Begitu. Nah, sehingga kalau kemudian akhir-akhir ini juga ya, beberapa tren terakhir itu mulai ada hashtag namanya child free. Pernah dengar Bu? Child free. Nikah tapi gak pengen punya anak. Kayak begitu. Gak pengen direpotin sama anak. Gak pengen kemudian mikirin ya ribetnya mengasuh anak. Biayanya gede, ya toh. Terus kemudian repotnya gimana? Aku kalau kerja ya tambah repot meneh, kayak begitu kan. Pemikiran-pemikiran yang terkait dengan hal-hal yang duniawi, kayak gitu. Tapi dia lupa, kayak gitu ya, bahwa yang namanya fitrahnya manusia itu ya, memang pernikahan ini sudah Allah hadirkan pada diri kita. Secara fitrah ya pasti akan memiliki keturunan. Kecuali karena sebab lain ya, child free karena memang kebetulan Allah tidak kasih mereka amanah, ya sudah berusaha kemana-mana dan sebagainya. Dari sisi suami istri secara kesehatan gak masalah, tapi memang Allah belum kasih amanah. Ini masalah lain, ini bukan child free yang disengaja, tetapi memang terkait dengan kodoknya Allah yang memberikan mereka itu ujian, ya, tidak diberikan keturunan. Nah, makanya dikatakan misalkan golizon, perjanjian yang berat. Dan ini adalah ibadah yang paling lama seumur hidup. Kalau langgeng ya, seumur hidup seperti itu. Nah, karena nanti 24 jam selalu dengan pasangan ini kan nggak mudah. Kita dengan teman kantor aja bergesekan gitu ya. Apalagi dengan pasangan yang setiap hari 24 jam kita ada di sampingnya. Potensi untuk congkrahnya juga banyak. Potensi untuk kita untuk saling mengalah itu juga harus kita dahulukan kayak begitu. Nah, makanya dalam pernikahan itu juga pahalanya besar. Begitu. Seorang istri yang dia itu mendapatkan ridho dari suaminya, itu salah satu jalan menuju surga. Tapi mudah untuk mendapatkan ridho suami. Kadang-kadang kan ada ego-ego kita sebagai istri yang harus kita kalahkan, yang harus kita manajemen gitu ya, supaya kemudian bisa harmonis seperti itu. Nah, makanya memang misakon golizon ini adalah harus dipahami oleh para calon pengantin, bahwa pernikahan itu tidak hanya sekedar modal cinta. Anak-anak sekarang kan modal cinta gitu ya. Iya kayak gitu, udah bucin gitu ya. Pengennya selalu berduaan dimanapun ya. Dunia milik mereka berdua, yang lain kontrak gitu ya. Nah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga apa? Muasyarah bil ma'ruf, ya, saling berbuat baik. Di dalam
di dalam konteks hubungan pasutri gitu ya, pasangan suami istri, kalau di dalam Hidayahul Ijtimai ya, itu dikatakan bahwa hubungan suami istri itu seperti sahabat. Jadi saling ta'awun juga. Sahabat kan saling menolong, saling berbuat baik satu dengan yang lainnya. Ini adalah sifat-sifat pasangan suami istri seperti itu. Sehingga tidak ada yang namanya, kalau kemudian kita dengar ya, orang Jawa itu biasanya laki-lakinya patriarki. Pernah dengar Bu? Nah, patriarki karena apa? Karena seolah-olah bahwa laki-laki itu menjadi rojo, gitu ya. Apa-apa diladeni. Nah, istrinya seolah-olah hanya menjadi kocowingking yang seperti pembantu dalam tanda kutip kayak begitu ya. Nah, sebenarnya kurang pas juga. Jadi mungkin konsep ini yang harus mungkin kita kritisi gitu ya. Kalau di dalam Islam yang namanya laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu sama porsinya. Tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan lebih baik dari laki-laki. Karena di hadapan Allah yang namanya laki-laki dan perempuan itu tidak ada lebih baik kecuali dari sisi ketakwaannya. Nah, ini yang harus kita pegang. Bukan kemudian, kan kalau dulu ada adat gitu ya, kalau tidak punya anak laki-laki itu aib gitu kan, karena nggak bisa melanjutkan keturunan begitu. Jadi kalau punya anak laki-laki biasanya diistimewakan, diberikan privilege, diberikan treatment yang berbeda dengan anak perempuan. Tapi ada filmnya yaitu ya, kalau nggak salah gitu ya, saya lihat trailernya itu ya, bahwa si anak perempuan itu selalu dikalahkan. Anak laki-lakinya tuh kalau punya makanan didisikno. Sekolah juga disekolahkan yang tinggi, anak perempuannya enggak, kayak gitu ya. Punya apa barang-barang bagus dikasihkan anak laki-laki. Gitu. Karena mindset bahwa anak laki-laki itu lebih baik daripada anak perempuan. Nah, mindset ini dirubah oleh Islam. Zaman dulu pada saat masih masa jahiliyah itu terjadi di bangsa Arab bahwa perempuan itu tidak berharga. Bahkan yang namanya perempuan itu bisa saja, misalnya kalau dia orang laki-laki Arab pada waktu itu bisa menikah lebih dari satu, bukan hanya 2 atau 3 atau 4, bahkan bisa puluhan sampai ratusan. Gitu. Itu adatnya di sana dulu begitu. Islam datang kemudian merubah itu semua, karena memang tabiat daripada laki-laki itu memang menyukai perempuan. Makanya laki-laki itu biasanya ujiannya tentang perempuan. Coba lihat yang banyak kasus-kasus KPK itu ya. Nah, kan banyak ya yang punya istri-istri lain gitu ya. Asetnya ditransfer ke sana kayak begitu. Nah, itu. Nah, makanya penggambaran visualnya laki-laki itu ketika di surga itu terkait dengan kenikmatan itu. Bukan berarti kemudian mesum banget sih laki-laki ini gitu ya. Memang fitrahnya seperti itu. Tapi kalau kemudian fitrah ini kemudian dikendalikan dengan syariat, tidak akan dolim. Orang yang poligami dengan syariat yang benar, dia tidak akan mendolimi pasangannya. Nah, ini. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan itu sukanya terkait dengan perhiasan. Ayat-ayat Al-Quran terkait dengan perempuan, rewardnya nanti di surga seperti apa, itu biasanya ditampakkan dengan hal-hal yang sifatnya perhiasan. Mutiara, perhiasan, emas dan sebagainya kayak begitu ya, yang sifatnya seperti itu. Karena perempuan sukanya perhiasan, kayak gitu. Nah, ini memang fitrahnya begitu. Nah, sehingga perlu dipahamkan bahwa sebelum menikah ini harus benar-benar tahu nih fungsi menikah tadi apa. Ikatan tadi itu misalkan goliden tadi, ikatan yang berat. Dia bahkan dikatakan menyempurnakan separuh agama, ya, saking beratnya. Nah, kemudian yang keempat adalah musyawarah, ya, berunding bersama. Jadi kalau kemudian dalam rumah tangga kemudian terjadi percekcokan, ada pertikaian, ada ketidaksinkronan, hal yang kemudian melahirkan perbedaan, maka dahulukan dengan musyawarah. Bukan yang lainnya, bukan kemudian curhat sama yang lainnya. Apalagi kalau dicurhatin lawan jenis, wah hati ini Bu. Wah,
ini jin dasimnya ngipas-ngipasi. Loh, ini loh lebih baik dari suamimu, toh ini enak kalau diajak ngomong. Suamimu nggak pernah mau dengerin kamu, misalnya gitu. Nah itu jin dasimnya ngipas-ngipasin, kayak begitu. Nah hati-hati kalau kita bercerita pada orang yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk buang sampah. Kalau buang sampah tidak pada tempatnya, yang terjadi apa Bu? Bisa kotor semuanya. Air kita bisa kemudian kemana-mana, kayak begitu. Nah, hati-hati kalau kemudian kita itu mau curhat, curhatlah kepada Zat yang Maha memberi solusi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau butuh bantuan manusia, makhluknya, carilah orang yang benar-benar kita percaya, yang bisa menyelesaikan itu. Kalau ataupun misalnya, Ustadz Gail pakar tentang pernikahan, saya pengen ngomong cari solusi sama Ustadz, lewatnya kepada istrinya Ustadz, jangan langsung kepada Ustadznya. Banyak lah Bu kasusnya. Nah begitu, akhirnya ya jadi fitnah-fitnah. Yang namanya Ustadz itu juga manusia Bu. Jin dasim juga bisa ngompori situasi-situasi seperti itu, kayak begitu. Nah ini hati-hati. Nah, musyawarah didahulukan gitu ya untuk menyelesaikan masalah, bukan egonya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tarodin, saling ridho. Saling ridho itu berarti memunculkan yang namanya tingkat toleransi yang tinggi. Yang namanya suami, istri itu kan masing-masing dari background yang berbeda nih Bu. Dari sekolahannya, dari cara didik keluarganya, dari circle pertemanannya itu berbeda. Jadi ketika kemudian bertemu dengan kita, bisa jadi background masa lalunya itu mempengaruhi cara berpikirnya, cara menyikapi sesuatu itu berbeda. Nah sehingga kalau seperti itu ya maka kita membesarkan toleransi kita, empati kita. Bisa jadi mungkin pasangan kita pernah mengalami bullying yang sangat akut misalnya, atau dari keluarga yang tidak harmonis, itu nanti pasti akan memunculkan sikap yang berbeda dengan misalnya kita yang berasal dari keluarga yang harmonis. Yaitu perlu kita memahami karakter masing-masing. Oleh karenanya yang namanya pasangan itu senantiasa belajarnya itu seumur hidup. Enggak setelah kemudian menikah jadi sudah selesai, enggak. Kadang-kadang suatu saat kita ternyata ada sikap suamiku yang kayak begini, gitu ya, yang kita tidak pernah sadari. Tiba-tiba muncul setelah sekian lama menikah kayak begitu. Nah, ini kalau kita memunculkan tingkat toleransi yang tinggi, maka kita akan mudah untuk saling ridho. Saling ridho inilah yang kemudian bisa meminimalisir adanya pertikaian-pertikaian, ya begitu. Nah, karena kalau kemudian saya balik lagi ke data gitu ya, average rata-rata 5 besar alasan orang menikah itu, yang pertama menduduki posisi pertama dan tidak goyah dari beberapa tahun selama ini gitu ya, itu adalah karena adanya perselisihan atau pertengkaran. Ini alasan yang paling banyak. Nomor 1 itu adalah masalah perselisihan dan pertengkaran. Nah, baru kemudian yang nomor 2 adalah faktor ekonomi. Ini juga sering ya, kebutuhan banyak, kemudian suaminya dianggap tidak memenuhi kebutuhannya, kayak begitu. Kebutuhan satu keluarga dengan keluarga yang lain kan berbeda-beda. Apalagi kalau kemudian dengan background yang awalnya dari orang yang cukup gitu ya, kemudian setelah menikah ya kemudian tidak seperti pada saat dia bersama orang tuanya, itu butuh penyesuaian. Yang biasanya makan setiap hari pakai ayam, pakai daging gitu ya, pakai telur, kalau makan lauknya nggak cuma 1 gitu ya. Nah, tapi ketika sudah menikah dengan suami yang pas-pasan, bisa jadi sehari-hari cuma pakai tahu tempe, pakai kerupuk kayak gitu ya. Nah itu bagi yang tidak siap itu merupakan culture shock yang cukup mengganggu atau mungkin menyiksa bagi dia. Nah
Maka hal-hal yang semacam ini juga harus kita antisipasi. Kesiapan kita, kedewasaan kita sebelum kita menikah itu juga harus menjadi persiapan. Ini jadi catatan kita para ibu gitu ya. Ketika kita punya putra-putri yang belum menikah, disiapkan sampai ke sana. Kedewasaan mereka dalam mengarungi rumah tangga itu seperti apa. Sehingga mereka tidak cuma kalau menikah itu isinya hal yang indah-indah dok gitu ya, yang ada di kepalanya gitu ya. Tetapi juga harus punya kesiapan ketika nanti situasinya tidak seperti harapan kita. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya, itu harus disiapkan ke sana. Kemudian KDRT ini juga termasuk yang cukup tinggi ya. Ini juga tidak ada hubungannya juga kebiasaan bullying ya Bu. Sekarang bullying kan banyak sekali ya di sekolah, baik sekolah swasta maupun negeri maupun ponpes gitu ya. Sekolah-sekolah agama itu bullying itu cukup mengkhawatirkan kayak begitu. Nah, ini tidak lepas dari bagaimana pengasuhan di rumah gitu ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu ya gitu ya. Bagaimana pengasuhan supaya tidak seperti itu. Karena kalau kita lihat bagaimana anak-anak ini kemudian baik dia itu di sekolah maupun di luar gitu ya, lingkungan, circle pertemanan mereka itu punya banyak pengaruh. Tapi kalau anak-anak yang dia sudah balik ya, usia di atas 14 gitu ya, itu kan biasanya yang digugu siapa? Teman mainnya, lingkungannya. Kalau anak prabalik gitu ya, 0 sampai 6 tahun itu yang dianggap ibunya. Sidik-sidik ibu kata mamaku, kata bapakku, ya gitu biasanya. Ini karena dia role modelnya adalah bapak ibunya yang di rumah 0 sampai 6 tahun. Sementara kalau kemudian mumayyiz gitu ya, prabalik itu umur 7 sampai 14 tahun itu biasanya gurunya. Karena banyak di sekolah kan, kata bu guru, ya, kata pak guru, biasanya begitu. Kita ngajar aja Bu, ini kayak contoh anak saya ngajarin perkalian, saya kasih cara cepat gitu. Oh kalau ini 6, 7, 8 tambah ini begini pakai tangan gitu ya. Itu dengan saya itu nggak begitu berkesan. Tapi ketika kemudian dia ngasih tahu guru lesnya, dia bilang aku tahu cara baru nih gitu ya. Cara perkalian yang cepat kayak gitu. Padahal caranya sama. Ya begitu. Nah, ini makanya ketika kemudian anak-anak yang sudah balik, yang dia tuh sistem reproduksinya sudah aktif ya, kalau sudah balik ini kita juga harus ngasih rambu-rambu kepada anak-anak kita gitu ya, apa yang boleh dan tidak dengan lawan jenis ya, begitu, supaya kemudian nanti mereka sudah siap ketika berumah tangga, potensi-potensi alasan perceraian tadi itu bisa diminimalisir. Adanya KDRT, adanya tadi dia perkelahian, ya pertengkaran dan sebagainya, termasuk kemudian nanti tanggung jawab mereka ketika menjadi kawam bagi laki-laki, kemudian bagi perempuan yang harus menjadi makmum bagi suaminya, kayak begitu. Nah, sehingga tidak akan muncul kalau orang bertanggung jawab, calon suami tadi sudah siap, tidak akan muncul potensi perceraian karena mabuk, karena judi, karena nggak bertanggung jawab. Ini ada salah satunya adalah meninggalkan salah satu pasangan. Ini juga bagian dari alasan perceraian. Nah, ternyata bahwa apa yang kemudian terjadi pada hari ini tidak hanya karena kita berada sebagai manusia modern. Zamannya Rasulullah itu sudah ada. Saya mau cerita tentang sebuah hadis ya, ini hadisnya panjang, cuman saya langsung ke konklusinya gitu ya, bahwa ada 11 wanita yang bercerita tentang suami-suami mereka. Pernah dengar Bu kisah ini? Belum. Ya. Ini jadi Rasulullah dengan Bunda Aisyah itu juga senangannya ngobrol-ngobrol. Rasulullah itu suka dengerin juga istrinya ngobrol. Nah, ini kemudian Bunda Aisyah itu bercerita tentang kisahnya Ummu Zar'in. Ini jadi Ummu Zar'in ini dan 10 temannya ini dia itu
mereka bersepakat untuk menceritakan masing-masing karakter suaminya, ngomong tentang karakter suaminya, Obyopo Suto kayak gitu ya. Ya mungkin kalau anak sekarang pakai bahasa apa itu, apa namanya, ada game itu ya, Dare and iya, Truth or Dare gitu ya. Nah, berani atau yang benar kayak gitu ya. Benar itu berarti benar-benar yang pokoknya sak jero-jero ini dibilang kayak gitu ya. Nah, ini ada kisah 11 tipe suami. Oke. Nah, yang pertama yaitu adalah suami yang sulit diajak bergaul atau berkomunikasi karena perayaannya yang buruk. Ini ternyata sudah ada sejak zaman apa namanya jahiliyah, sudah ada gitu ya, model suami yang sulit diajak bergaul atau berkomunikasi ya karena perangai yang buruk, gak bisa ngomong, sedikit marah gitu ya, diajak cerita ngobrol orang penting, sedikit kayak begitu ya, bikin sakit hati. Nah, ini menjadi masalah gitu ya, tapi karena para wanita tadi itu sudah bersepakat untuk kemudian cerita gitu ya, cerita apa adanya, jadi mereka ngomong begitu, suamiku tuh kalau di dalam hadisnya dikatakan sesungguhnya suami itu adalah seperti daging unta yang kurus gitu ya, yang berada di atas puncak gunung, yang tanahnya berlumpur, yang tidak mudah untuk didaki, dan dagingnya juga tidak gemuk untuk dimakan, untuk diambil, sulit gitu ya. Suaminya termasuk orang yang sulit gitu ya. Jadi para ulama kemudian mensyarah gitu ya, ini adalah termasuk suami yang sulit diajak komunikasi karena perangainya yang buruk. Kemudian yang kedua adalah suami yang penuh aib, ya begitu. Jadi sini suami kayak ada yang apik belas. Jadi seolah-olah itu semua yang ada pada suami itu boleh semua. Nah itu, nah kok dinikahi gitu ya. Sudah tahu sudah. Nah mungkin setelah menikah baru ketahuan gitu ya bahwa kok ternyata tidak seperti pas pacaran gitu ya. Mungkin pacaran kita WP gitu ya. Ternyata setelah menikah semua berkebalikan kayak gitu ya. Itu kayaknya ikut dunianya SpongeBob ya, ada dunia berkebalikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah suami yang egois, gitu ya. Jadi dikatakan narasinya itu, diksinya adalah suami itu tinggi, jika aku berucap maka aku akan dicerai, dan jika aku diam maka aku akan digantung, gitu ya, tergantung padanya, sehingga suaminya itu ya pokoknya bener dewi. Kalau kemudian kita ngomong selalu disalahkan, kalau kemudian diam, ya kok tidak sesuai dengan harapan kita. Ini adalah suami yang egois. Nah, kemudian ada suami yang lembut dan berperangai baik. Nah, ini dikatakan diksinya itu suami itu seperti malam di Tihama. Tihama itu sebuah daerah, gitu ya, sebuah daerah yang dia itu suasananya tidak panas juga tidak dingin, sejuk gitu ya. Orang itu nyaman kalau di sana, mungkin kayak di Lembah Dieng gitu ya. Nah kayak begitu. Jadi orang itu cenderung merasa safe gitu ya, merasa nyaman di dalamnya ya. Jadi dia mengatakan bahwa suami itu adalah seperti malam di Tihama, tidak panas dan tidak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Suami adalah suami yang lembut dan berperangai baik ya begitu. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima adalah suami yang menyenangkan istri baik di dalam maupun di luar, ya di luar rumah. Jadi ini ada apa namanya, ada dua narasi gitu ya, ada yang sifatnya positif, ada sifatnya negatif. Apa namanya, tafsir daripada konteks ini, tapi saya ambil yang positif saja ya. Jadi suami yang menyenangkan istri ya baik di dalam rumah maupun di luar ya. Kalau dari luar itu suka ngasih hadiah kayak gitu ya, bawa-bawa, kalau suka bawa oleh-oleh gitu ya, selalu ingat istrinya. Kalau arisan yo kotai digawa mulai gitu ya. Biasanya bapak-bapak kan kalau dapat makanan langsung habis di situ ya Bu.
Oh ya itu, waduh bawa pulang. Nah ibu-ibu kan cenderung dibawa pulang kayak gitu. Nah kalau bapak-bapak yang mau bawa pulang kotak itu berarti termasuk yang baik ini Bu. Mikirin orang rumah kayak gitu. Iya. Iya, sok gak penting gitu ya, sok gak mau kayak gitu. Nah itu ya, suka bawa hadiah. Dan kemudian di rumah pun juga gak banyak tanya yang kemudian bikin ilfil istrinya gitu ya. Misalnya rumahnya belum sempat disapu karena anaknya antrum kayak gitu, ya nggak rewel loh, kenapa nggak disapu dan sebagainya gitu, nggak gitu. Jadi ya boleh kayak gitu ya, popo memang istrinya belum sempat nyapu, kalau perlu ya kemudian ya ikut bantuin kayak gitu. Nah pengen Bu kayak gitu Bu? Oh masya Allah ya, mudah-mudahan ya suami kita seperti itu ya. Nah ini sudah ada Bu saya dulu ternyata model suami kayak begini. Nah kemudian yang keenam adalah suami yang suka kemarau gitu ya, makan minum itu berlebihan, tapi di satu sisi juga jarang menyentuh istrinya, tidak suka atau jarang menyentuh istrinya dan juga tidak peduli padanya. Nah itu jadi kalau makan tuh banyak gitu ya, ngabis-ngabisin, nggak eling anak bojone gitu ya, apa mana kalau lawi cocok gitu ya, wes dia dihabisin kayak gitu. Kalau habis itu jarang juga menyentuh istrinya. Nah sementara istri kan juga ada syahwat yang harus dipenuhi kayak begitu kan. Nah, bahkan Khalifah Umar bin Khattab saja sampai mikirin bagaimana urusan ranjang rakyatnya ya Bu. Kalau pemimpin yang baik itu sampai begitu gitu ya, bahwa urusan rumah tangga masyarakatnya itu juga diurusin. Sempat beliau pada suatu saat itu jalan-jalan kemudian mendengar rintihan seorang wanita kayak begitu ya. Seorang wanita yang ditinggal suaminya pergi berjihad. Nah, jadi si wanita ini mengadu kepada Allah, ya Allah seandainya bukan karena ketakwaan dan kemudian ketaatan kepada engkau, niscaya ranjang ini bergoyang begitu. Jadi ada kerinduan si istri tadi itu untuk bertemu dengan suaminya, sehingga si Khalifah Umar bin Khattab itu sampai bertanya pada istri sama anaknya gitu, Zainab gitu. Zainab, kira-kira seorang istri itu kuatnya berapa lama kalau ditinggal suami? Dikatakan bahwa ya kalau paling 3 bulanan itu bisa tahannya seperti itu. Makanya kemudian Khalifah sampai mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa pasukan jihad itu aplusannya sekitar 3 bulanan atau 100 hari. Ya kemudian diadopsi juga di banyak tentara ya, termasuk di Indonesia itu kan juga ada peraturan yang semacam itu. Jadi aplusan pasukan itu per 3 bulan kayak begitu. Nah sampai seperti itu. Nah kemudian yang ketujuh gitu ya, suami yang loyo dan suka KDRT. Sudah loyo KDRT bisa buang ke laut aja gitu ya. Buatan ya. Masya Allah. Ya ini ternyata juga dari dulu sudah ada model suami yang model kayak begini ya. Suami itu bodoh dan tidak pandai berjima gitu ya. Nah, semua penyakit atau aib itu ada pada dirinya, tapi juga sekaligus dia itu melukai gitu ya, melukai kepala ya, dan badannya. Nah, itu kan KDRT. Jadi sempat ada model suami yang model seperti itu. Nah, kemudian juga ada suami yang lemah lembut ya, yang selalu berbuat baik pada istrinya. Nah, sampai dikatakan istilahnya itu apa? Suamiku itu sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Kelinci itu kan lembut ya, bulu-bulunya ya, sentuhannya lembut gitu ya. Nah, dan baunya seperti bau zarnab, jadi selalu harum. Ini kan senang ya Bu kalau kita deket-deket suami harum gitu ya. Nah, kita juga sama kayak begitu kan, untuk menyenangkan pasangannya. Kalau bisa ya begitu, jangan bau bawang terus Bu.
Habis masak ya mandi gitu ya, mandi sabun wangi kayak begitu. Jadi tidak kumut-kumut terus panjang hari di rumah ya. Suami kalau lihat kita ya kumut-kumut terus ya, lihat bening-bening di luar ya bisa terdistrak. Karena tadi secara fitrahnya laki-laki itu suka yang bening, ya begitu, suka seperti itu. Hanya karena imannya, gitu ya, sehingga seseorang itu bisa menahan dirinya untuk tidak melangkah lebih jauh, ya, yang melanggar syariat. Gitu. Tapi fitrahnya memang begitu, senang. Perempuan aja juga kadang-kadang suka ya, kalau lihat yang bening-bening ya Bu ya. Apalagi kalau itu artis-artis Korea gitu ya, yang bening-bening ya. Saking beningnya seperti perempuan. Masya Allah gitu ya. Nah, kemudian ada juga tipe suami, ini suaminya terpandang, gitu ya. Suaminya terpandang, kaya, gitu ya, karismatik, kemudian suka menjamu teman-temannya dan juga menjadi rujukan orang-orang dari sekitarnya. Ini modelnya ya mungkin para ini ya, orang-orang influencer kayak gitu ya, orang-orang yang memiliki kekayaan, baik hati gitu ya, suka menjamu. Ya, termasuk bagaimana perilakunya kepada istrinya juga baik. Kalau orang dengan orang lain baik, dengan istrinya apalagi. Termasuk juga dengan memberikan materi yang cukup kepada pasangannya. Nah, kemudian yang ke-10 adalah suami yang memiliki akhlak mulia dan suka memuliakan tamu. Ini hampir sama dengan 9, tetapi lebih kepada bagaimana treatmentnya dia kepada istrinya. Jadi memiliki akhlak yang mulia tadi itu. Yang dia itu dikatakan memiliki unta yang banyak, ya gitu ya. Yang untanya tersebut sampai kalau tahu ada suara-suara udah tahu nih kalau dia nanti akan disembelih, ya begitu untanya itu, karena dia suka sekali menjamu orang lain, ya begitu. Kemudian yang ke-11 ini gongnya. Yang ke-11 ini adalah kisahnya si Ummu Dzar tadi itu, yang dia meriwayatkan kisah ini. Nah, Ummu Dzar itu mengisahkan bahwa profil suaminya adalah suami yang memuliakan dan memperhatikan kebutuhan istrinya. Jadi dikatakan, ini hadisnya panjang, terkait Ummu Dzar sendiri itu panjang. Intinya adalah bahwa Ummu Dzar ini dulu dari orang miskin, tapi kemudian dia menikah dengan Abu Dzar. Abu Dzar'in tadi itu orang kaya, orangnya baik. Dia yang dikatakan diratukan di rumahnya, yang dia awalnya kurus, kemudian dikatakan lemak-lemaknya itu jadi banyak, jadi kelihatan, begitu. Karena dulu itu yang namanya orang gemuk itu simbol kemakmuran, kesejahteraan. Kalau sekarang Bu, kayak penyakit gitu ya. Ya, itu sampai Ummu Dzar itu cerita, semua badannya itu penuh dengan perhiasan, kayak begitu ya. Dulu dia orang miskin, kemudian bertemu dengan orang kaya yang baik hati, gitu ya. Semua kebutuhannya dia dipenuhi, bahkan dia nggak perlu ngerjain pekerjaan rumah, disediakan pembantu, kayak begitu ya. Semuanya terpenuhi, diratukan di rumahnya. Sampai digambarkan juga, jadi Ummu Dzar'in itu sampai cerita itu nggak cuma dirinya dan suaminya, kayak begitu ya, tapi juga dia cerita anak-anaknya, anak perempuannya itu cantik banget, kayak gitu, akhlaknya mulia. Anak laki-lakinya itu orangnya gagah, gitu ya, pinter, bela diri dan sebagainya. Semuanya itu digambarkan keluarga yang harmonis, yang sejahtera. Bahkan sampai pembantunya aja dikasih tahu Bu, profil pembantunya. Pembantunya itu nggak pernah ngomong kejelekan tuannya, pokoknya ibu PKB. Nah, ini saya cukupkan sampai di sini ceritanya, walaupun nanti ada kisah yang lainnya. Intinya bahwa kemudian Ummu Dzar ini sampai bucin banget sama Abu Dzar. Saking baiknya treatmentnya si Abu Dzar tadi itu kepada dirinya. Bahkan ketika kemudian Ummu Dzar itu kemudian menikah lagi, dia itu masih belum bisa move on dari si Abu Dzar ini yang mantannya. Nah, saking baiknya treatment suaminya, mantan suaminya tadi. Nah, ini di zamannya Rasulullah itu sudah ada tipe suami-suami yang semacam ini. Ada yang bermasalah, ada juga yang justru sebaliknya, yang sangat baik sekali.
di sekitar kita, termasuk di dalam keluarga kita pun juga hadir ya tipe-tipe suami yang macam-macam. Tinggal bagaimana kita kemudian merespon pasangan-pasangan kita ini, sehingga alasan pertama tadi perceraian, adanya pertikaian dan sebagainya itu bisa dihindari. Nah, kalau kemudian kita lihat kembali lagi kepada alasan perceraian tadi itu, maka sebenarnya itu berkaitan dengan komunikasi. Kebanyakan adalah berkaitan dengan komunikasi. Nah, adanya treatment yang salah tadi itu. Nah, dalam psikologi modern gitu ya, mungkin kita mengenal ada jenis bahasa cinta. Ada yang pernah dengar, Bu? Bahasa cinta. Gitu. Ini diperkenalkan oleh seorang psikolog gitu ya, konselor, profesor dari Amerika gitu ya. Ini seorang konselor pernikahan, Dr. Gary Chapman gitu ya, dalam bukunya The Five Love Languages gitu. Jadi ada 5 bahasa cinta yang itu adalah penelitiannya beliau selama beliau menjadi konselor pernikahan terhadap berbagai macam permasalahan pernikahan yang datang kepada beliau gitu. Jadi kemudian beliau mengambil sebuah kesimpulan, ada 5 bahasa cinta yang harus dimiliki, dipahami oleh pasangan-pasangan suami istri ini tadi. Karena sekali kemudian tangki cinta, bahasanya gitu ya, tangki cinta itu tidak terpenuhi, itu bisa kemudian mencetuskan gitu ya, adanya pertikaian-pertikaian tadi itu. Ya, begitu. Nah, ini ada 5 ya, ada 5. Yang pertama adalah kata-kata peneguhan, gitu ya, word of affirmation atau afirmasi, gitu ya, kata-kata peneguhan. Suka kemudian adanya dorongan, gitu ya. Udah bagus ya itu bikin kopinya misalnya, dikasih pujian kayak gitu. Atau kemudian yang bahasa cintanya kita butuh seperti itu, ketika kemudian kita nggak dapat dari suaminya, apa yang terjadi itu? Suami itu blas, gak nanti perhatian, blas, aku ngomong apa ya nanti di rumah nih, aku misalnya melakukan sesuatu gak pernah dipuji misalnya kayak gitu. Nah, orang-orang yang butuh semacam ini berarti bahasa cintanya yang harus dipenuhi adalah kata-kata peneguhan. Nah, kita kenali nanti itu satu persatu nih. Suami kita bagaimana? Kita sendiri harus juga mendeteksi kita bahasa cinta kita apa. Kalau bapak-bapak itu biasanya kalau nggak diminta itu nggak tahu, Bu. Bukan cenayang mereka, ya kan? Bukan Mbah Dukun yang tahu sak durung pinarah. Jadi harus diminta kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya bahasa cintanya adalah peneguhan gitu ya, kata-kata peneguhan. Ya, Mbok, sekali-sekali aku tuh ya dipuji ngono lho, misalnya kayak begitu. Masa aku itu ya masakanku enak gak? Enak mah kayak misalnya kayak gitu. Ya Mbak ngomong kayak gitu. Aku seneng loh nih dipuji kayak gitu. Itu kadang-kadang perlu disampaikan. Nah, itu pentingnya kita paham bahasa cinta tadi itu. Kemudian yang kedua adalah waktu yang berkualitas gitu ya, quality time. Nah, kita juga harus tahu, kita itu kadang-kadang saat mana kita itu suka ditemani. Nah, itu warning kalau kemudian misalnya pasangan kita sudah ngasih pernyataan, kok metu terus toh mah, misalnya gitu. Kok terus, ya masih pengajian gitu ya, nih gitu 7 kali sehari, pagi malam pengajian gitu. Tapi kalau kemudian suami sudah menyatakan keberatan, oh berarti kita harus mempertimbangkan, stop dulu kayak gitu ya, izin sama teman-teman yang aku pergi dulu ya Bu gitu ya, suamiku kira tuh perlu bahasa cinta ini ya gitu ya, perlu ditemani itu kadang-kadang cuma yang penting cetok moto ya begitu, kita berdiri nggak apa-apa, gelundung sebenarnya di rumah ya kan. Kan bagi kita kan kadang-kadang ngomongnya, lah aku daripada gundal-gundul nih ngomong kan mendingan ke majelis taklim dapat pahala toh, ya toh. Ya. Tapi kalau suami sudah keberatan, ya udah kita stay kayak gitu ya, kita tinggal di rumah kayak gitu. Masa apa? Atau kadang-kadang suaminya baca buku, kita nyekrol ya toh. Itu sudah ngayap ke hatinya suami kayak begitu. Begitu juga sebaliknya.
Kalau lihat suami kita sudah terlalu banyak keluar nih, banyak acara di kantor maupun di luar yang nggak ada hubungan dengan pekerjaan, kalau sudah terlalu banyak kita merasa miss gitu ya, kangen kayak gitu. Ya boyo sekali-sekali nang omah ya saya gitu. Nah itu nyatakan biar suaminya tahu kayak gitu. Saya kadang-kadang itu kalau sama suami suka misalnya habis dari kajian di mana kayak gitu, pulangnya itu nggak langsung pulang, muter-muter sebah gitu. Kalau muter-muter itu padahal nggak tahu tujuannya kemana, pengen muter gitu. Hanya pengen berduaan kayak gitu. Pernah itu dari Masjid Khadijah sini ada acara kan, kemudian pulangnya masih jam 7 atau jam 8. Kita dulu kita jangan langsung pulang. Malah 12 sampai ke Cangkringan sana Bu. Cangkringan akhirnya kesana. Padahal nggak pakai helm. Ya saking ininya, saking nggak tahu arahnya mau ngapain kayak gitu. Yang penting berdua kayak begitu. Yang dibutuhkan quality time tadi, ya kan? Nah sehingga kalau misalnya bahasa cinta kita adalah quality time, ya kasih tahu pasangan kita supaya dia paham. Nah ini perlu komunikasi. Nah kita cuma gerendeng aja Bu, serah tahu yang mah misalnya gini gitu ya. Itu kan isinya grundel dong Bu. Grundel ini kalau kemudian sudah sampai puncaknya, bisa meledak. Ya meledak ini kan kemudian menjadi potensi pertikaian tadi itu, karena sudah dipendam lama, nggak dikomunikasikan. Nah, kemudian yang ketiga bahasa cinta adalah menerima hadiah, ya menerima hadiah atau receiving gift, gitu ya. Nah, kalau kita sukanya dikasih hadiah juga ngomong. Tadi saya bilang suami itu bukan dukun, gitu ya. Yang tahu apa yang kita pikirkan. Bila perlu, gitu Bu. Nah, itu check out sendiri yang kita inginkan. Nah, nanti COD biar suami kita yang bayar, gitu ya. Kalau kemudian ngenteni dikasih begitu Bu. Menyenangkan diri sendiri kayak begitu. Itu ngomong tadi aku cekat ini ya, nanti kalau datang kasih aku ya. Nah gitu. Jadi kadang-kadang suami itu merasa bahwa pokoknya aku tuh nggak bukan tipikal yang suka ngasih hadiah, tapi tak kayak nih saldo nih. Iya toh. Tapi kan kadang-kadang kita tuh butuh percikan-percikan kecil yang tadi itu, kan dikasih hadiah kan seneng ya. Walaupun cuma misalnya bros kecil kayak gitu. Tapi kalau itu berasal dari suami, itu bentuk perhatian, bahasa cinta kayak begitu. Begitu juga kalau suami suka tipikal seperti itu, ya kadang-kadang berikan hal-hal yang disukai suami. Atau bahkan suami saya tuh kadang-kadang pulang tuh cuma bawa cilok Bu, sak bungkus 5.000-an itu kayak begitu. Jadi senang kita dikasih cuma cilok kayak begitu. Artinya berarti beliau masih perhatian sama kita. Itu bahasa cintanya beliau kepada kita. Dan kita senang kayak gitu. Ini semua ada pada diri kita. Cuma nanti urutan yang paling dominan bahasa cintanya yang mana itu yang mungkin perlu kita perhatikan. Tapi rata-rata punya kelima bahasa ini. Yang terakhir yang keempat tindakan pelayanan ya, act of service kayak gitu. Jadi suami kita itu bahasa cintanya itu suka meringankan pekerjaan kita. Ujuk-ujuk wastafel udah bersih, lantai kinclong, ya kan? Mesin cuci clear, ya kan? Ya begitu. Saya cerita bahwa ke teman saya, ya itu kemarin itu suami cek outing saya apa gitu ya. Terus teman saya tuh bilang begini, aku tuh nggak pernah mau suami itu ngasih begitu, kayak gitu. Aku pengen menjalani gitu. Tapi beliau pernah cerita, suaminya tuh suka ngepel, suka ini loh. Itu bahasa cinta suamimu tak begitu. Dia itu bahasa cintanya adalah pelayanan. Suka ngasih kamu itu supaya kamu nggak terlalu capek. Kalau nggak gitu suka mijetin kayak begitu ya. Itu bagian dari pelayanan kayak gitu. Yang nggak gitu diambilkan gitu ya di meja pas waktu kita makan bareng kayak begitu diambilin, itu pelayanan. Hargai, bukan karena kemudian dia itu nggak suka kasih hadiah, nggak suka kemudian ngasih puja-puji yang
macam-macam, tapi memang bahasa cinta beliau itu begitu, kayak begitu. Ya, jadi jangan disalahpahami ketika kita mengenal bahasa cinta ini, supaya kita mengenal sebenarnya bahasa cinta suami kita itu apa yang ditunjukkan sebenarnya cinta, cuman kita kadang-kadang ora kroso, gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah sentuhan fisik, ya, physical touch, kayak begitu ya. Senengan itu gandeng, kayak begitu ya. Terus kemudian isik-isik, senengannya lungguh deket gitu, diisik-isik baunya, misalnya kayak begitu. Physical touch itu tidak selalu berarti hubungan suami istri ya, jima ya, bukan seperti itu. Tetapi hal-hal yang sifatnya sentuhan fisik tadi itu. Kalau tidur senengannya nyekelin tangan, ada yang begitu Bu? Oh ada ya. Gitu. Kadang-kadang kalau yang istrinya itu nggak suka physical touch kayak gitu, mungkin risih kayak gitu. Oh apa sih ya? Kayak gitu. Mbok yo wes toh ya, kayak begitu. Padahal suaminya memang sukanya begitu, kayak begitu. Nah ini supaya kita tahu kayak gitu, bahasa ini adalah semuanya bahasa cinta. Ketika seseorang itu kemudian berada di rumah kayak gitu ya, kenali kira-kira nanti PR-nya ibu-ibu begitu sampai di rumah gitu ya. Mengenali bahasa cintanya suaminya masing-masing kayak gitu. Nah perlu ditanyakan, kita bayar langsung pada suaminya. Ya sebenarnya kamu tuh senengannya dari bahasa cinta ini kamu sih yang mana? Biar langsung untuk poin kayak gitu ya, kalau mau menyampaikan, nggak usah meraba-raba kayak gitu. Nah ini bagian dari kita memahami bagaimana karakter suami kita, supaya kita tidak salah paham. Kita pengennya dipuji, suaminya tidak dong gitu ya, nggak mudeng bahwa suami istrinya suka dipuji, istrinya sukanya pelayanan ternyata gitu. Atau juga sebaliknya, suaminya tuh physical touch kayak gitu ya, tapi kita merasa risih kayak gitu. Jadi mungkin kalau sudah over touching gitu ya, sentuhnya berlebihan yang kita sudah gak nyaman, ya perlu dikomunikasikan gitu kan, harus diomongin. Mbok ya jangan berlebihan gitu loh, misalnya kayak begitu. Nah saat-saat yang mana kayak gitu penting kita memahaminya. Atau dalam ada penulis lain ya, penulis buku Men from Mars, Women from Venus, itu juga salah satu profesor di dunia konseling pernikahan. Itu pernah juga kemudian kita diajak untuk memahami apa kebutuhan emosi laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri. Nah, kalau istri gitu ya, kalau istri itu atau wanita itu cenderung dia itu emosi yang dibutuhkan adalah terkait dengan kepedulian, pengertian, gitu ya, rasa hormat dan juga kepastian. Kepastian itu berarti berkaitan dengan suami itu sebenarnya isopora, iso dijaganya apa orang, gitu. Atau kemudian bahasa-bahasa yang bisa kemudian menunjukkan kemampuan suaminya itu untuk melindungi dirinya, gitu ya, ada kepastian semacam itu. Nah, kalau kemudian emosi ini bisa terpenuhi, maka insya Allah dia sudah tenang. Kayak begitu, sudah tenang. Jadi adanya kepedulian, pengertian, rasa hormat dan kepastian. Sementara kalau pria itu emosi yang dibutuhkan gitu ya, itu adanya rasa kepercayaan dari pasangannya. Walaupun misalnya usahanya masih sedang merintis kayak gitu ya. Kalau istrinya mendukung itu kan sudah nyicil ayam Bu, para suami ini. Saya tahu ini baru memulai, belum bisa menghasilkan. Tapi kalau istrinya sabar, Bismillah ya, insya Allah kita bisa membangun ini, misalnya. Itu sudah bikin rasa tenang, sakinah pada diri suaminya, pasangannya. Nah, kemudian penerimaan, apresiasi dan dorongan ini yang dibutuhkan oleh para suami, gitu ya. Ini yang kita perlu melihat emosi-emosi yang diperlukan oleh para suami ini. Makanya kalau kemudian di dalam Islam itu ini secara umum ya, bagaimana gaya komunikasi dalam Islam itu ditunjukkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah mengatakan bahwa
bertanya kepada para sahabat, maukah kamu kutunjukkan bagaimana apa gitu yang diharamkan dari neraka, kayak begitu. Nah, di sana dikatakan para sahabat mengatakan, tentu saja ya Rasulullah, kami mau dikasih tahu siapa saja gitu ya orang yang diharapkan masuk neraka. Beliau mengatakan yang diharamkan tersentuh api neraka adalah orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Ya, begitu. Nah ini nanti juga bisa dipakai dalam komunikasi dengan anak-anak juga ya. Ini penting kita juga untuk memahami apa itu hayyin. Hayyin itu adalah orang yang memiliki sifat tenang, ora gerusa-gerusu, penuh pertimbangan. Kalau mau mengatakan sesuatu itu dipikir dulu, kira-kira kalimatku ini nanti akan menyakitkan orang atau tidak. Ya, begitu. Pilihan-pilihan kata, diksi gitu ya, itu mempengaruhi apakah orang yang kita ajak bicara itu akan sakit hati atau tidak. Jadi penuh pertimbangan. Orangnya tidak gerusa-gerusu, gitu ya, tenang. Ya, begitu. Ini sifat hayyin. Kemudian layyin. Ya, layyin ini adalah orang yang dia memiliki sifat yang lembut. Sifat yang lembut, santun dalam bertutur kata, tidak kasar ya, dan tidak memaksakan kehendak. Nah, sehingga kalau kemudian dia ngomong, ya dia akan cenderung pakai intonasi yang lemah lembut, nggak maksa-maksa. Ya udah, misalnya orangnya nggak mau ya sudah, lendo. Diomongi misalnya istrinya, Bu itu nggak boleh loh, kalau menutup aurat itu ya yang sempurna, mau cukup paket ya kemudian cuma untuk lumpul ya gitu ya, nggak pakai kerudung ya gitu ya, dikandani secara lemah lembut ya gitu. Nah itu kecenderungan seperti itu, komunikasi semacam itu lebih mudah diterima ya, gitu, daripada dengan bentakan kayak gitu ya. Wah segera masyarakat ngerti nih, jenenge cukup paket itu yang ngambil kerudung kan beda kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian bersifat layyin tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah qorib gitu ya. Qorib itu adalah orang yang memiliki sifat hangat, murah senyum kayak begitu ya, hangat, mudah akrab gitu ya. Orang itu merasa safe ketika berbicara dengan dia. Jadi ini penting supaya kemudian pasangan suami istri itu bisa saling terbuka. Kalau sampai kemudian tidak ada rasa nyaman pada diri pasangan untuk saling terbuka, maka kemudian orang lain yang akan mengisi kebutuhan itu. Nah ini jindasimnya masuk lewat situ gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi gitu ya. Saling memiliki sifat hangat. Kalau berbicara berseri-seri, ya nggak harus berseri-seri juga ya, tetapi artinya menyenangkan, kita nyaman berbicara dengannya. Kemudian yang keempat adalah sahal. Ya, sahal tadi adalah orang yang memiliki sifat memudahkan, tidak ribet. Kalau kata Bu Tejo, solutif. Nah, tahu Bu Tejo, Bu? Oh tahu ya, itu kan Bu Tejo suka ngomong solutif gitu ya. Yang solutif gitu loh jadi orang itu. Nah ini berarti kalau orang yang solutif itu adalah sahel gitu-gitu, dan tidak mau ribet. Jadi misalnya oh ini kelupaan ya, bawa apa gitu ya, barang gitu ya, kelupaan bawa peso misalnya pas lagi rewang gitu ya. Padahal sudah diwara-wara di Grogol, besok rewang di Bu Sinten gitu ya, bawa pisau masing-masing gitu. Kelupaan bawa pisau. Nah, daripada kemudian kita ngomong, wes jadi dikandani Grogol bawa pisau misalnya kayak gitu. Ya wes, nek gawa pisau ya kae sing ngumbahi wae, nyuci sayure apa lebih enak, solutif kayak begitu. Ora ribet kayak begitu. Nah ini orang yang memiliki sifat kayak begini, ini disebut sahel. Nah kalau kemudian pasangan suami istri itu punya sifat ini, saling memudahkan Bu. Misalnya kita masak gosong, ya toh. Nah gosong, suaminya kemudian ya serapa apa Bu, ya kebaca kayak sate, misalnya. Gosong. Nah, itu bagian dari ini kan saling memudahkan.
Jadi kalau seperti itu tidak ada muncul konflik-konflik tadi itu. Sehingga kalau kemudian kita memiliki sifat-sifat ini, insya Allah yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu terbentuk. Tidak ada yang lainnya yang bisa ngompor-ngompori, ya, harmonis tadi itu. Ya, saya menutup dengan doanya Rasulullah gitu ya, bahwa Rasulullah saat pernikahan putrinya itu kan mendoakan apa? Yang sudah kita kenal, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ada dua barakah di depan. Barakallahu laka, ya, barakallahu laka. Semoga Allah memberkati kepadamu, terus kemudian didobelin lagi, wa baraka alaika, dan semoga Allah juga memberkati atas kalian. Jadi dalam konteks ini ada yang memberikan syarah gitu ya terkait dengan dua kalimat barokah ini, bahwa dimaksud bahwa barakallahu laka dan barokah alaika, ada laka dan alaika, ada dua ya, laka dan alaika. Ini bermakna adalah keberkahan itu adalah untuk segala sesuatu yang kita inginkan. Laka itu berarti ada berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan bagi kita, adalah yang baik, yang kita senangi, kayak gitu. Tapi dalam pernikahan juga ada keberkahan dengan sesuatu yang tidak kita sukai, alaika tadi, atas kalian. Jadi double keberkahannya. Keberkahan untuk hal-hal yang kita sukai, juga keberkahan untuk hal-hal yang tidak kita sukai. Pasangan kita itu kan tidak semuanya kita sukai ya. Ada sifat-sifat yang memang kita cintai, ada juga yang tidak kita sukai. Misalnya naruh anduk di kamar habis mandi. Banyak Bu? Banyak. Ya, naruh kunci sembarangan. Kalau gulai, nah, nggak jadi. Padahal sudah kita kasih gantungan kunci. Sini loh ya, kalau habis pakai motor mobil itu taruh di sini. Sudah ribuan kali dibilang kayak gitu, sampai gemes gitu ya kalau hilang kuncinya. Nah, makanya Rasulullah kemudian mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika. Keberkahan untuk kalian, untuk hal-hal yang kalian sukai maupun yang tidak kalian sukai. Dan semoga Allah juga menggabungkan atau mengikatkan kalian gitu ya, menyatukan kalian berdua dalam kebaikan, dalam keberkahan tadi. Kalau barokah itu dimana adalah sayyidatul khair. Kalau rumah tangga itu berkah, insya Allah akan bertambah kebaikannya. Bagaimana keberkahan itu bisa dilihat ya? Apakah kita kemudian menjadi semakin baik atau tidak? Itu petunjuk tanda-tanda bahwa pernikahan itu barokah. Kalau justru kemudian setelah menikah kok kita menjadi amburadul, kayak gitu ya. Sholatnya yang awalnya rutin kok malah jadi tidak rutin, yang awalnya 5 waktu kok jadi kemudian bolong-bolong, gitu ya. Itu berarti tidak berkah. Atau justru sebaliknya, setelah menikah sebelumnya belum menutup aurat, kemudian jadi menutup aurat, kemudian suaminya juga lebih senang kemudian pergi ke masjid sholat jamaah, kayak begitu. Suaminya menjadi lebih perhatian dan sebagainya. Berarti ada keberkahan di situ. Nah, maka ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.